Enggak ada. Yang akan dipergunakan untuk memancing bulu sebagai tanda bahwa Sekretaris Daerah Malang telah berkunjung di Dusun Bakung, Desa Randai, Kecamatan Malang. Aku tahu dulu, udah aku barang. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul. Alexander Wilio SSTP MSI 1. Yang kedua, beliau juga adalah sebagai Patih Jagapati Laman 9 Domong 10 Kerajaan Huluai Raden Cendaga Pintu Bumi Jagabanua. Jadi mobil itu 2 gardang, beliau juga 2 gardang dan 2 baju. Makanya beliau ada pakaian baju adat, ada pakaian sebagai sekretaris daerah. Jadi double jabatan beliau, Bapak Alexander Wilio SSTP MSI. Saya senang hadir di sini, Pak Kades. Ini kali pertama saya menginjakkan kaki saya di Desa Runjai. Randai, maaf. Karena kemarin baru dari Desa Runjai. Permohonan maaf dari Bapak Bupati Ketapang, Bapak Martin Rantan, untuk kita semua, untuk Pak Kades, para demong, panitia, semua orang tua. Beliau pada saat ini sedang pemulihan. Jadi mudah-mudahan saya mohon doa kita semua supaya beliau diberikan kesehatan 100% ya. Mudah-mudahan beliau bisa lagi melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai bupati. Nah, sementara ini kadang saya menalang, nggak apa-apa, demi orang banyak. Boleh, Made, saya mewakili. Oh, nggak boleh, kita balik up. Jadi pertama saya senang di sini, saya lihat masyarakatnya kompak. Ya, walaupun Pak Kades tadi sampaikan belum punya listrik,
tetapi saya yakin gelapnya hari itu terasa terang dengan semangat kita untuk maju, ya, untuk maju. Karena saya pun dari kampung, dulu juga sama, kampung saya tidak ada listrik. Saya dari Simpang Hulu, Jadi nama Hulu itu Pak Camat paling uyuh. Hulu sungai, Simpang Hulu, Jalai Hulu, namanya Hulu. Listrik tidak ada, jalan tanah, apa sinyal? Zaman dulu Pak. Ini sih tidak ada. Nah untuk PLN nanti kita berjuang, Pak Kades ya. Karena kewenangan listrik ini bukan di Bupati, tetapi kita berjuang kepada pemerintah pusat. Ya, nanti saya bantu Pak Kades, kita dukung ya, dan Pak Camat juga untuk hal lainnya. Nah memang ada kontribusi suara ataupun dukungan dari Pak Irawan ya, 2017, dan kita selesaikan dengan APBD murni Kabupaten Ketapang itu 2022. Kemudian juga saya dengar tadi ada kontribusi dari CSR Sinarmas, ya, dan pastinya tentu ada juga swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu saya senang ketika kita membangun sebuah rumah adat ini adalah kontribusi kita bersama. Tidak seluruhnya dibebankan atau mengandalkan kepada pemerintah daerah. Minimal tanahnya kita yang cari, masyarakat yang cari. Silakan nanti melalui Pak Absalon nih, catat nomor WA-nya, kalau Ketapang main-main ajak ngopi. Nah nanti dia kurang lapor saya kalau dia tidak ngurus. Ya, kalau Pak Absalon tidak ngurus lapor saya. Kemudian juga saya mohon Pak Richard dari Sinarmas kalau masih ada kurang-kurang sedikit, kurang pasir, kurang batu, kurang semen dibantu, kurang air, kurang lampu dibantulah, kurang minyak dari Pak Kades tolong dibantu. Dan nanti Pak Kades saya tidak janji, karena saya ini bukan orang politik. Mudah-mudahan nanti saya akan kirim di sini 2 titik untuk lampu tenaga surya di Desa Randai. Mau deh? Tenaga surya, Pak. Jadi dia tidak usah pakai mesin. Kan matahari kita ini banyak. Mudah-mudahan 2-3 titik nanti kita pasang di sini. Saya akan kirim dari sana. Dinas Perhubungan nanti akan ke sini, biar untuk oleh saya. Oke. 1, 2. Iya baik, kita ulangi sebentar ya. 1, 2, 3. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah atas diresmikannya Rumah Adat Tanjung Batu, Desa Bakung, Dusun Bakung, Desa Randai, Kecamatan Maros. Dan disaksikan pula oleh tamu undangan Panitia makan dulu. Mana jain teh panitia. Dari tata mama ini. Mari kita hitung kembali sampai 3 untuk bisa. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang. Kita masih punya pusaka. Bukti seorang raja itu apa? Pusaka. Dengan pusaka raja, bukan pusaka yang lain. Kalau tidak punya istana, tidak apa-apa. Nah, daripada punya istana, tidak punya pusaka, itu tidak sah sebagai raja. Jadi orang Dayak masih punya pusaka, masih punya raja. Maksud saya apa? Supaya orang Dayak ini bersatu. Supaya orang Dayak ini kompak, apalagi para damu mantir, para orang tua, untuk tetap tidak boleh kendor, tidak boleh lemah semangat untuk menjaga, memelihara, mempertahankan, melestarikan adat, budaya, tradisi yang diwariskan para leluhur kita. Nah, saya hadir di sini memberi semangat ya. Saya ini bukan orang hebat. Oh, sekda ya. Kalau di kantor, di baju dinas sekda memang. Tapi hari ini saya ingin saya ngomong sebagai Pati, jaga Pati. Lama 1910 dulu sejarahnya kerajaan besar. Sama dia kata kenal Tanjung Pura. Tanjung Pura kuno. Nah, cerita dari para sepuh orang tua juga bahwa wilayah dulu ya
itu dari Desa Darat Partai Kapuas, Hulu Kapuas, Hulu Landak, Hulu Simpang, Laur Joka, Biak Trio, Ayam Lunggam, Sagon Sekayo, Jalan Sekayo, Kenal Sakaran, Kalten, Kalso bahkan sampai Kaltim Sawah. Kita orang tua dulu, jauh sebelum kami pulang. Tapi karena sekarang perkembangan penjajahan Belanda, Jepang, politik kita seperti ini, seolah orang Daya itu tidak bersatu. Jadi cerita ribuan tahun. Oleh karena itu, tujuan saya apa? Supaya orang Daya ini tetap semangat menjaga adat jalan jabat TV, masuk batu tanah kalau jadi. Nah, saya keliling kemana-mana. Memang mohon maaf, saya baru ini ketiga kali saya kemarau. Pertama saya diundang di Lapan ya. Kemudian di situ juga mendadak saya minta begadang. Saya bilang kalau Fatih datang tak begadang, saya kemarin berapa? Paksa jam 10 malam begadang sampai jam 2 subuh di Lapan. Lalu saya diundang lagi di Tanjung Sari, Islam. Nah itu waktu itu 1 tahun. Dan saya sebentar ke sana, dan ini ketiga. Karangan, tempat buat ya. Karangan dari malam, ini tempat saya ke Randai, ke Papua. Nah saya senang di sini, suasana yang berbeda. Saya melihat para orang tua, menjaga dulur kabar ini masih kompak dan tidak malu untuk menunjukkan adat jalan jabat itu. Nah saya sebagai Pati Jagapati keliling kemana-mana, mudah-mudahan nanti bisa saya keliling semua Marau ini. Ya Pak Tua, kalau mata saya sering dari daerah saya di sini, mudah-mudahan nanti membawa perubahan yang lebih baik ya bagi desa Randai. Walaupun tidak seberapa, tidak sebesar harapan masyarakat orang banyak, tetapi saya sini hadir, saya tidak banyak ngomong tadi, saya melihat bagaimana kondisi jalan, bagaimana kondisi infrastruktur, bagaimana kondisi adat jalan jabat ini. Saya melihat, saya mendengar, dan saya merasakan sendiri. Sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Nah saya kemana-mana sering mengatakan bahwa orang Dayak itu harus berdaulat. Apa itu berdaulat? Berdaulat itu artinya kita harus bisa sejajar dan bersaing dengan suku-suku bangsa lain yang sudah lebih dulu maju dari kita. Karena apa? Tanah raya kita ini kaya raya. Sawit kemana-mana saya lihat, bertambang, saya lihat boleh. Tapi apakah kita sudah sejahtera? Jadi Pak Kades masih dulu. Artinya belum. Oleh karena itu, harapan saya ke depan orang Dayak bisa berdaulat. Berdaulat yang pertama, berdaulat secara budaya. Berdaulat secara budaya artinya kita menjunjung tinggi adat jalan jabat titi kawasan batu tanah orang jadi yang diwariskan pada leluhur kita orang Dayak. Setuju tidak? Harus, kita tidak boleh malu mengaku diri sebagai orang Dayak. Tidak boleh malu, tidak boleh gengsi untuk memakai buruk kalau beradat, pakai rompi kalau ada, pakai simbol-simbol adat. Ini kok boleh dari orang tua dia, yang kayak kulit kuning kan? Boleh kan? Nah bagus, saya senang. Nah orang-orang tua pun turunkanlah apa yang kita tentang adat jalan jabat tinggi kepada anak cucu, supaya adat kita tetap ada, tetap lestari. Dan dengan adat inilah menjadi kekuatan kita orang Dayak. Kalau adat itu sudah hilang, kalau adat itu sudah kita malu menunjukkannya, tidak mungkin lagi Pak Richard kita nggak mau. Ya kan, bukti hari ini beliau betul, karena adat kita masih kuat. Artinya dengan adat beliau atau orang lain menghargai kita sebagai orang Dayak. Ya kan, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dengan adat juga orang segan dengan kita. Maka pesan saya kemana-mana berkeliling, jangan tinggalkan adat. Apalagi saya Pati Jagapati tahun 1910. Tugas saya itu ya. Tugas saya menjaga adat. Ya, kami lain. Sama, setiap tahun kita berubah. Begitu ada berubah, mau dulu tidak dibantu pemerintah, pun tetap ada acaranya. Berapa tahun alas benua, sudah Salaman, semuanya Pak, dan Tobus dan seterusnya. Itu harus kita laksanakan. Setiap tahun kalau kita di kerajaan melaksanakan secara berubah, pencucian pusaka, bosi calling, tulkar rakyat. Nanti kalau ada di sini mau hadir, silakan tanggal 25 Juni. Dulu saya pernah ajak Pak Kodade,
kalau nanti dari Randai hadir bergabung dengan seluruh Damong dari seluruh wilayah halaman 9 Damong 10. Kemarin hadir dari Sintang, dari Mempawah, dari Sangkau, dari Sekadau, seluruh Ketapang, bahkan dari Demak. Kita bersatu. Jadi biar kenal dengan sesama Damong, sesama orang Dayak, dikumpulkan dengan satu kata Dayak. Ya, yang menyatukan kita apa? Adat jalan jabat ini. Kalau yang lain tidak mungkin bersatu. Di Bapak Damong satu warna merah, itu warna biru. Mana lagi? Ini agak kuning sedikit, hijau. Artinya ada Nasdem, PDIP, Golkar kalau mengumpulkan bendera partai tidak mau bersatu kan? Dia merah keam, kuning keam. Tapi kita sebagai orang Dayak dengan warna beda-beda ini bisa bersatu di sini karena disatukan oleh adat. Benar tidak? Karena itu maksud saya junjung adat kita, jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Mau dia agama Kristen, seharusnya juga tidak meninggalkan adat. Ya, bedakan adat dengan agama, dengan tradisi. Orang Jawa juga sama, pasti tinggi tradisi. Orang Bali apalagi, termasuk orang Bali. Nah, kalau kita orang Dayak yang memang dekat dengan dua takbir alam bumi, dengan tanah harai, harus meninggalkan itu semua. Ya, agama hubungan dengan Tuhan, sama juga adat juga menjunjung dua tak. Orang Dayak bilang itu dua tak. Kalau daerah utara sebutnya Jubata, sama. Kalau orang Islam sebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan sama saja Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi, penguasa semesta. Dua tak terimbang alam bumi, tanah harai, sama maknanya. Jadi itu pesan saya pertama. Saya ingin kita orang Dayak ini berdaulat secara budaya. Yang kedua, kita harus bisa berdaulat secara ekonomi. Tadi saya bilang bahwa kemarin kita kaya raya, nah kita seharusnya sudah bisa menikmati kekayaan alam itu, dan kita juga bisa sejahtera. Harapan saya kepada orang kita supaya kita bisa menikmati juga, supaya kita tidak terjadi beruntung, kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus sehat. Supaya kalau melamar di Pak Richard Sinar Mas, minta maaf, kalau caranya jadi security kan pasti bisa, dia Pak Richard. Dari tukang panen, tukang. Tapi harapan saya, bagaimana nanti cita-cita saya, bayangan saya, kedepan impian saya, saudara-saudara saya, tidak ada apa yang berkabar di sini. Nanti ada yang jadi asisten ketua, asisten manajer, jadi manajer. Ya kan? Bahkan jadi Pak Richard, orang sini. Kan mungkin kan Pak Richard? Mungkin saja. Tapi harus sekolah. Kalau tidak sekolah, misalnya minta maaf lah. Apalagi minum buah buat dari gelas lah mabuk. Macam mana Pak Richard menerima? Nah, oleh karena itu kita harus pintar, harus sekolah setinggi-tingginya. Nah, maka saya kalau di mana ketemu Pak Richard Sinar Mas dulu, masuk kemarin saya juga di Jela itu juga dari Sinar Mas. Kita harus sehat supaya kita kuat. Kita harus sehat, tidak juga harus makan yang 4 sehat 5 sempurna. Tetapi jangan merusak anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka pada usia sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Yang pertama yang dihindari adalah narkoba. Kalau sudah narkoba itu rusak masa depannya. Dia mau kemana pun pasti rusak. Boleh dilihat, boleh dites. Ya, mau dia siapapun pasti rusak. Narkoba nomor 1 Pak Kades. Ya, Pak Damong tolong jaga anak cucu kita. Apalagi Pak Damong, kan nggak mungkin lah Pak Damong semi beradat lalu geleng-geleng. Nah, nggak boleh. Pantangan bagi Damong, bagi Kades, narkoba. Anak-anak kita dijaga. Saya juga tidak bisa lebih dari itu. Hanya bisa mengimbau. Harapan saya orang Dayak bebas narkoba. Karena apa? Narkoba itu adalah cara orang luar untuk merusak generasi muda kita. Tidak mungkin berperang lawan orang Dayak. Tibak darah putih lagi. Ya, politik pun masih bilang. Cara satu-satu beli udah beracun itu kan yo. Kawan polisi nanti kena hukum. Tapi narkoba rusak semua. Anak cucu kita nanti habis. Oleh karena itu tolong pikirkan kepada orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Narkoba musuh kita. Ya kan, mau saya pun boleh. Satu cat. Tapi jangan mabok. Nah, tapi anak cucu kita yang masih sekolah tolong jangan mereka
bisa diberi minuman berlebihan supaya mereka sehat, fisiknya, badannya sehat. Kalau dia mau jadi polisi, dia mau jadi tentara, menjadi pegawai, jadi guru apapun, termasuk perusahaan pun kali kan Pak Richard mikir, PT apapun nerima kalau minta maaf. Kerjaan pagi-pagi dah mabuk, malam mabuk kan kali perusahaan kan, bakal nanti dutik daripada akan ya. Jadi sebaiknya tidak usah, itu kita memang orang Dayak tidak sah kalau terhadap tidak tumpah mati. Nah, kalau arak tumpah ini saya belum pernah dengar, maaf. Artinya kan arak itu minuman kita, tetapi bukan minuman ada, ya Pak. Betul apa pada mau? Nah, kalau cuma ada orang kita ini kok menari juga kan tetap kuat. Kalau lain-lain apa? Kalau kurang, misalnya kurang gas, kurang lain-lain. Kemudian ketiga, saya harapkan kita ini bisa bergerak secara politik, bergerak secara budaya, bergerak secara ekonomi, bergerak secara politik. Bergerak secara politik itu apa artinya? Artinya kita orang Dayak ini harus bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri. Apa maksud saya? Apa? Nah, orang Dayak harus bisa menjadi pemimpin di tanah arahnya sendiri. Tapi kita tidak boleh maksa, kita harus hebat, jadi orang hebat, orang sehat, orang pintar tadi. Bahwa kita bisa memimpin. Dan salah satunya, kita harus kompak, kita harus bersatu. Tidak lagi memandang bahwa ini orang Karangan, orang Balapan katanya, ini orang Randai, sambil dia, ada lagi. Ini orang Persatuan, ini orang Pendawangan, ini orang Parismata. Kita bersatu. Kalau kita membuat, kita harus bersatu. Sama seperti sapu lidi. Sapu lidi di Pulau Batang, untuk mengasah main beras. Tetapi gampang kita matahkannya. Cuman kalau kita walaupun lidi, kita kumpulkan banyak jadi satu, menjadi sapu dia akan kuat, tidak mudah dipatahkan. Seperti itulah filosofi persatuan. Harapan saya orang Dayak ini harus bersatu. Setuju kan ya? Nah, saya kira tiga ini yang saya sampaikan. Jadi saya mau dari sini juga tidak hanya kunjung sembarang kunjung, mengajak kita untuk tidak malu, tidak takut, menjaga, mempertahankan adat jalan-jalan sesuai dengan tugas saya tadi sebagai Pati Jagapati. Ya, saya kemana-mana keliling ini harus saya sampaikan bahwa saya Pati Jagapati kemana-mana, termasuk hari ini saya melihat memastikan adat jalan-jalan titik kerasaan itu betul-betul menjadi masa tegak di tanah Dayak. Jadi itu.
Thank you.